3 bulan dulu. Pokoknya dalam perjuangan itu, aduh, selama 3 bulan, sedangkan kita dari Indonesia kan pengen dapat gaji tiap bulan. Sedangkan nyampe sini udah 3 bulan gak digaji-gaji, mau kapan gaji, sedangkan di PT habis banyak. Sponsor nagih terus, gimana urusannya? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya kedatangan narasumber nih, orang paling banyak masuk di vlog saya ya. Tapi ini cerita seru tentang soal TKI yang kabur dari majikan. Jadi seperti apa kalau kita mau kabur dari rumah majikan? Tapi bagi teman-teman jangan ditiru, kelakuan ini bahaya ini. Kalau mau kabur silahkan aja ya. Cuman ini saya mau mau menjelaskan. Jadi kalau orang kabur dari majikan seperti apa? Bawa baju atau cuman yang ada di badan doang atau gimana? Kebetulan saya ada narasumber nih di depan saya ya. Jadi saya mau sharing ke kalian ya, biar tahu, biar pada tahu. Jadi orang kabur di Arab Saudi itu kan ada yang bertanya, katanya bang suka dicari enggak sama majikan atau gimana ya. Jadi saya mau cerita nih pengalaman saya dan sepengetahuan saya. Makanya tonton terus videonya sampai selesai biar kalian nggak gagal paham. Tapi sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian dalam Nusantara dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji, amin. Oke, sekarang saya mau nanya ke narasumber yang pertama. Kalau Mas Ari kan nggak ngalamin kabur ya. Nih yang di depan saya, Kang Rijal. Dulu kabur dari majikan gara-gara apa? Gara-gara nggak diurus. Kencengin. Gara-gara nggak diurus. Ini kayak bukan YouTuber ngomong gitu ya, malu-malu ya. Apa mentang-mentang di vlog orang gitu? Malu-malu kucing. Enggak, mentang-mentang di vlog orang lah, biarin ada yang nonton, ada yang enggak, terserah ya. Gara-gara majikan meninggal ya. Oh, gara-gara majikan Meninggal. Jadi nggak diurus. Saya mau dipulangin lewat tarhil karena udah nggak ada ahli waris. jadi nggak bisa ditanajulin naga kepala. Nggak bisa, ahli waris nggak ada. Emang nggak punya anak? Nggak punya. Majikan saya janda, nggak punya anak. Kapil itu yang pertama yang dari Indonesia itu. Iya. Janda terus meninggal. Iya. Akhirnya mau dipulangin sama siapa? Ya ke maktab. Enggak, maksudnya yang mau pulangin ke maktab siapa, kan kapil Ada meninggal. saudaranya. Oh, sama saudara majikan itu mau. Bukan saudaranya lagi, tetangga, cuman kayak saudara gitu. Oh, jadi deket. Iya. Intinya teman dekat aja lah. Iya. Tetangga tapi berikut teman dekat. Kalau di sini kan walaupun sama tetangga kan orang masing-masing. Iya. Nggak seperti di Indonesia. Iya. Agak. Makanya kalau punya tetangga akrab dekat itu kayak aneh di sini ya. Karena hidupnya masing-masing. Sahabat. Oh. Jadi temannya dari zaman kecil. Nah, setelah itu saya nggak diurus. akhirnya Ya saya berpikiran karena utang masih banyak di Indonesia. iya. Utang apa, apartemen? Itu Stop. Di mana majikan kerjanya lu? Aku belum. Oh iya, pertama kapil di mana? jauh di Rabek. Oh, jadi kapil pertama dulu waktu berangkat dari Indonesia itu, soalnya dia itu dari awal sampai sekarang belum pulang ya. Loh, Jadi makanya ceritainnya ini udah mulai datang dari Indo. Di Rabek. Rabek. Oh, akhirnya Ya udah saya ikut temen ikut teman kemana? ke sini ke Jeddah. Oh, berarti kabur ke sini itu intinya nggak niat kabur. Nggak niat. Berapa tahun tuh di kapil? 2 tahun habis kontrak. Habis kontrak? Iya. 2 tahun. Iya. Oh, jadi makanya pergi ke Jeddah itu Kang Rijal mah enak karena majikan meninggal. Iya, jadi pas waktu saya tanajul sama majikan ini, tanajul itu jadi saya udah punya majikan lagi ya, teman-teman. Iya, naga kepala. Jadi bukan kaburan gitu, aman. Kayaknya nggak dicari. Masih atas nama yang itu. Yang meninggal. Ya. Walaupun udah pindah kerja karena yang pertama itu meninggal. Iya. Jadi nggak pernah pindah kapil. Kenapa bisa? Karena waktu ada amnesti itu, pengampunan Iya, dari raja. Pengampunan dari raja ya, waktu itu. Iya, yang kaburan yang mau ngapil diperbolehkan. Ya, bukan diperbolehkan, lagian ngurusnya gampang. Iya, gampang. Dimudahkan Ada izin. gitu, ada izin dari pemerintah sini. Iya. Jadi yang mau ngapilin, mau pembantu, mau supir, silahkan. Yang penting diurus. Waktu itu ada pengampunan, iya. Jadi mudah lah intinya. Nggak kayak seperti hari-hari biasa.
Kalau hari-hari biasa kan sulit. Kalau waktu itu yang penting yang mau ngapilin waktu itu dimudahkan, Kan. mau ke Jawajatnya, mau ke polisiannya, pokoknya semua. Bahkan dari Saparaja kan waktu itu ada pembukaan bikinan paspor. Karena resmi. Jadi yang mau Tanaju silahkan, yang mau pulang silahkan waktu itu ya. Oh jadi tapi waktu itu bawa baju apa segala macam. Bawa. Kabur ke Jeddah itu. Enggak, kalau saya kan dulu kan kabur dari majikan bukan karena meninggal. Karena kabur. Karena kabur. Kabur lu. Kalau saya dulu teman-teman nih ya cerita saya. Kalau saya kan kabur. Jadi baju itu satu persatu kalau pergi ke rumah teman itu dibawa ri. Misalkan mau makan nih ke rumah teman atau mau main, sekalian bawa baju satu. Taruh karena udah direncanakan mau kabur. Makanya waktu itu sama di bel. Padahal udah sebulan. Kartu nomor itu udah sebulan gak saya pakai. Pas udah sebulan saya buka, saya pasang lagi. Tahu-tahu ngebel. Majikan dari Madinah. Katanya kamu di mana? Saya bilang aja di Mekah. Kenapa katanya kamu kabur? Kata saya itu brengsek majikan. Menantu kamu mana nggak digaji saya. Ya humar ya galap, kata itu marah ngomelin. Udah dimatiin lagi sampai sekarang kafir ini. Ya ditinggal juga sih, nggak semua orang kabur pasti gitulah. Karena saya juga kabur. Kalau nggak kabur saya mau dipulangin, mau dikasih ke maktab sama tetangganya itu. Iya. Yang teman akrabnya itu. Iya. Oh jadi udah direncanakan mau ke maktabin, mau dikembaliin. Iya, udah dibawa sorenya itu. Oh udah ke maktab. Iya. Kalau bahasa kita mah perwakilan apa bukan? Ya tukang ngurus lah. Enggak, kembaliin ke itu perwakilan PT misalkan. Ya perwakilan Istikdam. Oh enggak, maksud saya begini Kang. Bukan Istikdam. Bukan KJRI, jadi biar penonton nggak salah paham. Ya di sini. Jadi bukan KJRI kita, bukan. Jadi misalkan kita berangkat dari Al-Hijaj atau Amri. Dulu kan PT-PT besar ya, Al-Hijaj, Amri. Jadi dikembaliin ke PT itu. Perwakilannya seperti saya dari Al-Hijaj, dikembaliin ke perwakilan Al-Hijaj. Bukan ke Sapara, bukan ke KJRI, bukan. Bukan ke kedutaan, bukan. Ke perwakilan PT kita dulu waktu berangkat. Misalkan dari Amri, dikembaliin lagi ke PT Amri. Ada perwakilan di setiap kota. Mau di Jeddah, mau di Madinah, pokoknya di kota-kota aja pasti ada ya, di perwakilannya. Sini kantornya. Iya. Yang visanya, yang ngeluarin visa di sini. Yang ngeluarin visanya dulu ke Indonesia, gitu. Istikdam. Apa kata Istikdam? Oh jadi udah rencanakan mau pulang ke Istikdam, mau dikembaliin. Jadi biar orang kantor yang ngurus. Ya, pokoknya dia udah. Mungkin kalau nggak diurus sama orang kantor, mungkin ditanajulin Kang, biarin. Susah di sana itu nggak ada. Nggak ada yang mau, karena di kampung gitu. Oh. Susah supir orang kita susah. Jadi jarang orang yang membutuhkan supir. Iya. Pantesan dulu itu pernah punya onta kambing. Iya, majikan saya dulu punya kambing. Saya beli rumput. Nah, ini salah satunya. Untung nggak disuruh ngegembala kayak Sudan. Saya ke kebun cuman nganterin doang. Iya, nganterin rumput. Beli rumput, nganterin ke kandang. Jadi beli, nganterin, pulang lagi. Jadi yang ngurus mah orang lain. Sudah. Ada yang sehari-harinya yang sudah. Yang ngasih makan apa. Oh, nah makanya. Jadi bagi teman-teman. Pokoknya tidak semudah yang jadi bagi bayangkan. Tunggu berisik lagi. Dulu mau live tadi. Apa lap. Jangan di lap. Nanti ditangkap kalau langsung. Ini di mana nih katanya. Nah, jadi teman-teman, saya itu nggak bosan-bosan memberi informasi tentang TKI Arab Saudi. Cuman ada manfaatnya. Kita pernah kabur itu, jadi ada faedahnya lah. Ya gini Kang, kan kaburan itu bukan hanya soal majikan aja. Iya. Nah, jadi berbaginya seperti ini ya. Jadi mungkin semua orang karena majikan brengsek gitu, kabur. Banyak kabur itu, ada yang memang nggak diurus, terus majikannya nggak mau gitu. Iya, kadang orang sini itu cuma ngambil aja ya. Biarin aja kalau udah nyampe itu. Terus kalau perempuan ada yang kegoda, ada. Ada. Gara-gara punya pacar di HP gitu. Iya. Mau kabur ada.
bukan masalah majikan, Iya. gara-gara rayuan dari luar. Iya, jadi sebenarnya banyak Ya faktor kabur itu faktor. bukan hanya Iya. majikan aja, Bukan brengsek. karena nggak digaji, Iya. bukan apa, tapi kalau supir kebanyakan kabur itu nggak gaji kadang. Gaji karena lebih bebas lah, Iya. gampang kabur kalau. Kalau zaman dulu ya, Hmm. jadi kalau zaman dulu itu pokoknya kita kabur jangan takut nggak kerja ya kalau dulu itu ya. Tapi kalau sekarang susah sih. Susah. Soalnya apa sekarang di ketat. sini ketat sih ya, nggak seperti dulu ya. Oh, ketat sekarang, denda. Nah dan juga enaknya kalau jadi kaburan di zaman dulu, walaupun di sininya juga intinya kan suka ada apa namanya operasian tuh setahun sekali ya. Itu apa itu? Itu mau ditaruh di apa itu? YouTube. Kenapa nggak dari tadi nih udah mau selesai nih cerita. Oh baru kepikiran kak. Udah mau Kok closing. baru mau kepikiran kok saya nggak bikin konten. Lanjut. Nah jadi teman-teman seperti itu saya aja dulu kalau saya nggak digaji Kang. 3 bulan saya nggak digaji sampai saya dianterin ke perwakilan juga ahli judge. Ya gitu, cuman suruh sabar emangnya mau makan sabar apa? Lagian kalau dulu enak sih ya, jadi kaburan itu ya Enak dulu mah. bisa milih-milih kerjaan ya banyak ya. Pokoknya orang sini zaman-zamannya saya waktu 2006 lah pokoknya. Zaman-zamannya saya itu kalau kita misalkan ngelamar kerja, enggak nanyain kamu pendidikan apa, status kamu apa, enggak. Kamu bisa nyupir, selesai. Orang sini itu Kita nanya dan kita itibaknya Madam, anak si Horma. biar ijazah. Ini pengalaman. Enggak. Iya, Ri. Kalau di kita kan begini, kalau di kita mau ngelamar kerja itu kan kadang orang nanya lulusan kamu pendidikan apa macam-macam ya. Kalau di sini enggak. Sebenarnya orang sini itu mudah ya. Enggak ruwet ya, pantesan banyak TKI apa namanya pergi ke Arab Saudi itu karena proses kesini itu mudah. Yang penting Enggak sulit. minta Arif Suk, wes. Iya, kamu bisa bahan mobil, dites, muter, di komplek, selesai. Langsung halahut niftah katanya. Jadi nggak nanyain kamu punya KTP, kamu punya SIM. Zaman-zaman dulu itu nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang Ini narasumber kurang kopi nih, ngantuk nih. Di sini habis. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya sebenarnya nyari sih, Mak. Kalau kita kabur dari majikan sebenarnya dicari. Cuman orang sini juga udah ngemaklumin sih. Jadi sadar sendiri ya. Ya, tapi kalau seandainya ketemu sama majikan langsung dipegang lagi. Iya kalau ketemu, tapi kalau sekarang saya seandainya ke rumah majikan juga saya berani karena kan udah pindah kafil. Iya. Udah punya kafil. Tapi Saya masih ingat rumah majikan sumpah di belakang Araji. Nah, bagi teman-teman yang ada di Madinah, kemungkinan nih satu saya nonton ya atau dari Madinah. Dulu pertama saya datang ke Madinah, jalan di daerah Sarkiyah, di belakang Bang Araji yang ada di Jalan Abdul Aziz yang mau ke arah Masjid Nabawi. Pokoknya ada Bang Araji dekat bundaran Hijam. Itu udah di belakangnya. Mungkin 3 rumah dari situ, dari Bang Araji itu. Masih ingat ya majikan saya? kalau saya sekarang walaupun ini juga, kalau saya dari dulu kan majikan udah nggak ada. Saya mau walaupun kaburan juga nggak bakal dibalik. Nggak bakal dibalikin ke majikan, soalnya kan meninggal. Paling dibalikinnya ke Indonesia. Sebenarnya memang jalannya Tanajul atau pindah majikan, cuman udah diusahain mungkin hampir 1 bulan. Majikan saya itu udah nggak punya keluarga. Oh, sama majikan ini? Iya, sama majikan dulu. Enggak, waktu mau Tanajul sama majikan ini sebenarnya kalau dari sananya masih ada Iya. keluarga yang pertama, mau diurusin sama majikan ini juga. Iya. Mau bilang lah intinya. Kalau Pernah saya kan ditelepon. oh. Maktabnya itu pernah ditelepon, saya kasih nomornya. Kalau saya kan enggak, majikan itu. Ya, karena lu kan udah nggak bisa. jadi nggak ngomong, yuk nelpon ke majikan kamu, enggak. Yang penting bisa diurus karena tahu majikan udah apa namanya? Udah tahu bahwa saya kabur gitu. Jadi udah tahu, jadi nggak ngomong, nggak nanyain, ayo ngobrol ke kapil kamu, enggak. Majikan situ udahlah, pergi ke Jawajat ngurus surat-surat, pergi ke Saparah atau KJRI kedutaan kita. Udah, jadi nggak nanya kapil kamu di mana, udah tahu soalnya kan saya udah cerita. Saya kabur dari Madinah. Gitu. Ya kalau saya kan waktu tahun berapa itu ya? Kabur dulu tahun berapa? 2009. 2000 enggak, 2010, 11, mungkin 2012-an lah.
2012an kabur. Iya. Kalau saya kan 2006. Masa 2012 Kang? Kan saya 2009 ke sini. Oh, 2009 ke Saudinya, ke Iya. sana ke mana? Iya. Ke Rabe. Iya. Oh, jadi satu kontrak di majikan. No. Non. Sama saya juga non. Jadi emang sih kalau zaman dulu itu ya kita itu kalau mau kabur itu ngobrol aja sama orang Jeddah ya, misalkan dari Madinah atau dari Taif, ngobrol aja sama orang Jeddah. Kan rata-rata kabur itu ke Jeddah. Katanya udah kesini kerjaan banyak katanya. Terminal ini Jeddah mah Iya, terminal. pokoknya selalu mudah aja. Udah katanya kesini kerjaan banyak, jangan takut ya kerja. Kang Rizal datang ke Saudi 2009. 2009. Anjaya 2006 saya. 2006. Iya. Berarti saya tuan saya dong. Tapi pengalaman kurang. Ya. Iya, Kenapa? Walaupun dia kamu betul berapa? 2002. 2002. Iya lah. Pengalaman kurang karena nggak ngalamin kabur. Pokoknya kalau orang udah ngalamin kabur, pengalaman penuh. Iya pasti. Nah, jadi begitu teman-teman. Dan juga di Arab Saudi, kenapa banyak orang kabur itu enak sih ya? Enaknya apa? Kita kalau lihat kayak di negara Malaysia atau di apa ya, kebanyakan kan di hutan, Kang. Kalau di sini tinggal di apartemen, coba bayangkan. Orang kaburan tinggal di apartemen. Yang ngontrak rumah, bayangkan. Enak banget. Iya. Enggak, maksudnya kabur enggak di hutan. Kalau kita lihat teman-teman yang ada di Malaysia ya, Iya, kadang kan kabur itu kan di sawit, kebun sawit, di kebun karet ya, ke hutan intinya larinya ya, biar enggak ketahuan sama kepolisian. Kalau di sini di rumah, di apartemen. Kalau Makanya Saudi kabur enak. di hotel. Tapi kalau sekarang untuk laki-laki emang mikir-mikir dulu lah. Kalau untuk kabur. Jangan kabur. Iya, baik teman-teman. Gak enak kabur tuh. Siapa bilang kabur enak? Ini bukan Kabur enak, Kang. bukan. Dapat cewek banyak. Kalau niat nggak bener. Kamu. Cuman pulang kolor. Orang kaburan itu siapa bilang orang kaburan? Saya dulu waktu kaburan itu lebih rapih dari sekarang. Saya tiap hari sepatu, Nyetil. pakai baju rapi karena Takut? sekali-kali saya sekali-kali Iya, saya takut ketangkap. udah langsung. Jadi tinggal Ya tinggal udah apa? seadanya Tinggal di pergi ini. aja. Coba lepas dulu pakainya kayak gini, pulang pakai baju kayak gini. Keren nggak? Kalau sekarang Nih, mah pakai celana saya- pendek saya kadang. Nih, saya dulu waktu kaburan ya. Karena apa? Karena kan banyak orang yang cerita kabur pulang nggak bawa apa-apa. Iya, pakaian kadang lagi pakai kolor, misuar sama majikan ketangkap di jalan. Saya sampai nyelipin duit 2000, Kang, nggak pernah kurang, Ri. Sedikitnya 1.500. Di sempak. Benar, ini nggak ngomong jorok saya. Nyelipin uang saya itu paling sedikit 1.500 real. Emang sempak mah. 2000 saya itu. Kenapa? Karena takutnya bener Ri, takutnya ketangkep di jalan langsung pulang. Makanya pokoknya ini mah nggak bakal bisa dilupakan Ri sampai kapanpun. Pengalaman jadi kaburan di Arab Saudi. Iya. Banyak orang yang pulang pakai apa? Pakai kolor atau pakai baju yang udah dekil. Itu gitu lagi nyuci mobil di depan rumah atau apa, ketangkap pulang langsung dibawa. Seharusnya itu ya. Albas awal, quest, badannya lah irkut. Dulu Itu ya, dulu belum ada kamera. Ya kan, gue nih pernah kejadian. Ini ceritanya bukan dari orang lain, dari sumbernya yang kabur. Sumbernya. Bukan, ada saya punya teman. Dia itu lagi nyuci mobil. Kena, ditanya, ada polisi lagi muter, ya, lagi keliling, ditanya, koma, SIM semua nggak punya. Udah katanya Atla, ntar mister katanya saya mau apa, mau pakai baju dulu. Ya baik aja, biasa enggak ngeyel enggak apa baik. Saya mau ganti baju ya minta izin katanya mau ke kamar. Kamarnya di dalam ke hos. Enggak keluar lagi, loncat ke rumah orang. Polisi nungguin mungkin enggak tahu sampai kapan. Berarti polisi pinter itu, Kang. Bukan polisi pintar, supirnya yang pintar. Jadi dia itu dari hos dia loncat ke rumah belakang, langsung pergi. Oh, saya kira polisi yang pinter menunggu. Iya polisinya nungguin di depan kamar. Karena dia mau pakai baju, dikiranya kamarnya hostnya itu apa? Kamarnya itu dari host langsung ke Langsung kamar. gitu, ya. Tahu-tahu ke belakang ada ruang untuk loncat ke rumah orang. Loncat Aman. lewat belakang. Ya ditinggalin rumah majikannya. Makanya dia nggak tahu itu si polisi nunggu sampai jam berapa, nggak tahu. Sampai polisinya tidur di Nah, mobil. makanya kebanyakan polisi itu mau seadanya aja, nggak bisa mau ngambil dompet atau ngambil apa nggak bisa. Langsung Bahkan gitu.
sekarang kita misalkan nih resmi nih, nggak bawa igomah lupa, kena itu nggak minta ampun langsung ke maktab. Kalau kamu bener punya kapil, suruh datang bawa igomah kamu. Nah kalau sekarang karena banyak yang terjadi begitu, disuruh ngambil ke kamar malah loncat. Ini yang bener cerita lucu pokoknya. Lucu bener. Iya, jadi yang pintar siapa? Ya supir. Ya, polisinya kan tidur menunggu. Tidur di mobil. Nah, jadi teman-teman seperti itu. Nah, kemarin ada lagi yang bertanya, bisa jawab juga sekalian waktu Belum selesai. bahas TKW Lombok yang kerja jam-jaman. Oh iya. Jadi kerja jam-jaman itu begini teman-teman. Dia itu kerja dihitungnya per jam. Misalkan dia datang ke rumah Madam jam 10 sampai jam 12 atau jam 1. Nah itu yang dihitung yang itu. Yang datangnya aja. Misalkan 3 jam, 1 jamnya 25 berarti 75 dibayarnya gitu. Namanya di sini lagi ngetren-ngetrennya kerja jaman. Jadi nggak di bulan. Per jam. Selesai kerja pulang langsung bawa uang. Jadi seperti itu. Ngantuk ngerokok. Karena itu mau ngantuk katanya, mau overdosis dulu. Pokoknya kalau cerita soal kaburan di Arab Saudi nggak ada habisnya teman-teman. Pokoknya bikin ketawa dan bikin seru lah pokoknya. Ini bukan merekomendasikan untuk teman-teman untuk kabur, bukan. Saya cuma memberi informasi. Curhatan dalam hati waktu saya kabur dari majikan. Pokoknya masih panjang perjalanannya. Nah bagi teman-teman, pokoknya kalau misalkan kita punya masalah sama majikan, misalkan asisten rumah tangga sih kebanyakan ya, nggak digaji, nggak apa. Kalau kita mau benar-benar mempertahankan hidup kita di dalam kapil, jangan sekali-kali curhat sama orang ilegal. Kalau kita curhat sama orang kaburan, insya Allah ikut kabur. Pokoknya nggak ada cerita bilang nggak enak ini kaburan, nggak ada. Pasti bilangnya enak, ya nggak. Makanya kalau kita misalkan benar-benar pengen nyari uang atau pengen bertahan di majikan, di kapil, jangan curhat sama orang yang udah kabur. Apalagi curhatnya ke saya. Dan kalau sekarang kan alat komunikasi udah canggih. Dari mulai sosial media, mungkin dari KJRI udah ada, gampang hubungin ya. Di setiap sosial media itu ada lah gitu. Ada. Jadi sekarang mah ada aplikasinya seperti KJRI, kita tinggal buka, kita curhat di situ di grup-grup KJRI ya. Kalau dulu kita kan HP nit. Ya maksudnya HP-nya HP nit Kang. Nggak ada zamannya Facebook, nggak ada ya. Mungkin ada dulu juga, bukan Facebook dulu mah. Belum. Itu ada sebelum Facebook itu, apa sih namanya? Twitter. Bukan. BBM dulu mah. Enggak. BlackBerry. Iya, dari mulai HP BlackBerry lah pokoknya ya. Iya, BMW. Nah, kalau sekarang kan udah canggih. Jadi dulu itu sebenarnya bukan kita nggak mau ke apa namanya? Susah informasi. Ke KJRI itu bukan kita nggak mau, susah untuk komunikasinya. Iya. Ke satu nomor nggak punya, kedua sosial medianya kan mana dulu mah ya. Sekarang kan ada TikTok, ada apa, jadi mudah curhat. Mau ke presiden langsung aja sekarang kan bisa ya. Yang mau pulang aja kan banyak yang bantu. Ya justru itu. Dulu mah ini surat-suratan, lempar-lemparan sama pembantu. SMS. pilih apa ini bang. Nah udah mulai ada lagu itu, baru ada Facebook, ada Twitter, pokoknya menyebar lah ya. Dulu masih waktu Nokia waktu masih di atas dulu. Dulu itu HP itu bujur Arab. Nah pertama ada kamera setan ya. Iya, setan. HP setan ya, Nokia setan ya. Dong itu di bawahnya. Ketupat. Terus yang paling mahal ketupat. Yang segi begitu itu bukannya. Iya, ketupat. Nah soalnya apa? Ada kamera, bisa ngirim foto lewat apa namanya? Untuk foto itu dulu ada. MMS. Terus apa namanya itu ya Kak? Lupa saya. Touch screen. Nah kalau sekarang makanya bagi teman-teman saya bukan merekomendasikan untuk kabur, bukan. Cuman untuk memberi saran, jangan coba-coba kabur dari majikan. Kalau kita bener-bener untuk nyari uang. Tapi kalau mau ya coba saja. Jangan curhat ke Mas Arif, gagap lagi ya, bahaya.
Nanti dibawa ke Iya. kamarnya. Kenapa? Sebenarnya jadi orang kaburan itu nggak enak, nggak enak sih, nggak enak lah intinya. Kaburan tuh Kita gajinya gede. kita mau pulang juga harus proses lewat kantor polisi, melalui kalau bahasa sini mah tarhil ya. Kalau bahasa kita apa, Kang? Penjara. Itu Bukan di kita mau imigrasi. imigrasi. Kalau bahasa kita mah imigrasi, kalau di sini dibilangnya tarhil. Sedangkan di tarhil itu enggak cuman sebentar. Ya tergantung nasib lah ya. Sip, ya. Ada yang seminggu, ada 2, bahkan ada yang berbulan-bulan. Benar, saya bukan karena merekomendasikan untuk kabur, bukan. Cuman untuk memberi nasihat. Jangan sampai kabur dari majikan kalau kita masih bisa dipertahankan. Jadi jangan tergiur dengan gaji besar atau tergiur dengan rayuan laki-laki. Jangan kalau mau bener-bener nyari uang. Soalnya apa, nggak enak lah. Ya bagi orang kaburan itu yang nggak enaknya begitu Ya, pulangnya ini. Resikonya besar. banyak. Resikonya banyak. Kalau keluar kita kan Sini ketangkap nggak atau masuk apa kamar gitu ya. ini. Mana sih? Jadi Ini begitu. bayarannya Saya kan saya cuma setengah. cuma memberi informasi narasumber ini dibayar dong, masa nggak dibayar? Udah gaji. untuk bagi teman-teman biar tahu gitu, biar tahu lah jadi kaburan seperti apa. Sebenarnya cerita saya masih panjang lah, nantilah dilanjutin lagi. Pokoknya nggak ada pas-pasan ini mah, nggak ada episode-episodean. ngelanjutin ini. Nggak tahu kapan lanjutannya. Pokoknya ini Bang. Lanjutin kerja Ini mah jam-jaman. pokoknya cerita soal kaburan itu kalau di zaman-zaman sekarang apalagi supir susah banget, nggak seperti dulu. Jam-jaman Tapi itu kalau masuk. untuk asisten rumah tangga, emang kalau di Arab itu nggak ada habisnya Kang ya. Nah, iya. Orang sini ini selalu membutuhkan asisten rumah tangga walaupun gaji pas-pasan. Makanya di situ, makanya kalau kita masih bisa bertahan di Indonesia, masih punya usaha, punya penghasilan lebih baik di Indonesia lah. Benar. Benar. Soalnya kalau udah berangkat ke sini, kita kontrak 2 tahun. Itu udah tipe kontrak ya. 2 tahun kebanyakan. 2 tahun. Kalau mau minta pulang, belum habis kontrak, itu rata-rata nggak dipulangkan sama orang sini. Karena dia beli pisahnya aja udah habis berapa, udah habis banyak lah intinya. Jadi rugi. Makanya kalau udah 2 tahun, kita baru bisa napas. Mau minta pulang, kemungkinan dipulangkan ya. Karena kita kan mau pergi ke KJRI juga kita bisa. Karena apa? Karena udah kontrak. Mau pergi ke Istiqdam juga misalkan ke perwakilan PT kita dulu, berangkat dari apa bisa. Tapi kalau kontrak belum habis kita udah terikat. Iya. Kalau kita pergi ke Istiqdam juga kamu kan belum habis kontrak. Itu susah lah pokoknya. Makanya kalau masih bisa khususnya buat asisten rumah tangga sih, kalau untuk laki-laki bebas-bebas aja lah. Mau kemana juga ya. Ini saya merekomendasikan untuk asisten rumah tangga. Kalau udah berangkat ke Arab Saudi, selama kontrak 2 tahun itu kita diharuskan selesai. Ya. Kalau udah 2 tahun baru kita intinya mau minta pulang atau mau ngadu kemana seandainya punya majikan brengsek lah gitu ya, mudah-mudahan aja janganlah ya. Jadi kalau masih bisa mah kita mencari keseharian kita untuk resiko atau untuk apa di Indonesia, udahlah mendingan di Indo sih kalau untuk asisten rumah tangga. Soalnya berangkat ke Arab Saudi itu penuh dengan perjuangan, penuh dengan kekhawatiran bagi kalian di Indonesia. Yang di Indonesia makan khawatir. Misalkan kamu istri ke Arab Saudi sendirian, apalagi kamu udah ex Saudi misalkan, udah tahu cara jalan. Ya kan, jadi pikiran ini kan, makanya ini kenapa nyari yang PNS biar nggak minta ke Arab. biar kalau nyari guru katanya kan nggak mungkin, masa guru berangkat jadi TKW. Iya enggak, masa guru jadi tenaga kerja di Arab Saudi kan nggak mungkin. Mendingan di Indonesia ya, gaji tiap bulan ya gitu. Nah teman-teman, karena durasinya udah panjang, nanti dilanjut lagi cerita soal kaburan lah pokoknya. Siap. Saya bukan ngerekomendasikan, sekali lagi bukan ngerekomendasikan untuk kabur, bukan. Ini cuman memberi tahu atau cerita pengalaman saya dulu waktu masih jadi kaburan di Arab Saudi, dan seperti itu. Jadi ya enak gak enak lah pokoknya di kaburan itu ya. Kita kalau nggak terpaksa, yang nggak mungkin kabur lah ya. Ketahuan kan Rizal juga kan karena kabur, kenapa?
Dulu karena majikan meninggal, yang nggak diurus malah mau dipulangin ke maktab. Nah saya nggak digaji kalau saya selama 3 bulan dulu. Pokoknya dalam perjuangan itu, aduh selama 3 bulan, sedangkan kita dari Indonesia kan pengen dapat gaji tiap bulan. Sedangkan nyampe sini udah 3 bulan nggak digaji-gaji, mau kapan gaji? Sedangkan di PT habis banyak, sponsor nagih terus, gimana urusannya? Makanya satu-satunya ya kabur biar dapat gaji tiap bulan. Oke teman-teman, jadi mudah-mudahan video ini bisa menghibur lah. Intinya kalau manfaat, yang nggak tahu manfaat apa enggaknya, karena ini bukan pengajian, cuman cerita pengalaman jadi TKI di Arab Saudi. Mungkin kalau menghibur ya bisa ketawa atau gimana, ya seperti itu aja lah. Iya. Jadi kami bertiga pamit undur diri. Narasumber sudah mengantuk. Narasumber udah ngantuk, katanya nggak dikasih kopinya udah habis. Saya bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.